Bab 34. Kelembutan tidak berharga di hadapanku. Masih ada beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Mereka terkejut saat melihat supercar. Dasar Bugatti Veyron bernilai puluhan juta RMB. Hal yang membuat mereka semakin tercengang adalah perkataan Louis Lu. Aku telah mencari sekeliling tapi tidak melihat tempat yang menjual payung dan melihat hanya ada toko mobil. Jadi aku asal membeli mobil untuk berlindung dari hujan. Asal membeli mobil sport hanya untuk berlindung dari hujan. Apakah orang kaya menggunakan metode seperti ini untuk mengejar gadis? Mereka tidak bisa seperti dia. Hati El Shalin juga bergetar. Dia berpikir bahwa Louis Lu terlalu pamer. Tapi dia merasa lega seolah telah melampiaskan amarahnya. Di bawah tatapan iri semua orang, El Shalin berjalan masuk ke mobil sport. Saat ini, Minama sudah tercengang. Ini sama dengan menunjukkan bahwa kelembutan pacarmu tidak berharga di depan Bugatti Veyron. Namun, saat ini Louis Lu juga berkata, kalau tidak bersikap hemat saat muda akan bersusah payah saat tua. Lelaki tua itu tiba-tiba gemetar dan bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa melihat bahwa dia berasal dari kalangan tidak mampu. Tapi sebelum dia sempat bertanya, mobil sudah melaju pergi. Bugatti Veyron memercikkan air ke arah Minama. Si penurut itu hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Bajumu sudah kotor. Aku akan bersihkan. Bersihkan baju ibumu saja." Minama berteriak dan menamparkan lelaki tua itu lalu bergegas ke hujan lebat. Di dalam mobil sport, El Shalin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik, berapa harga mobil ini?" Dia tidak tahu banyak tentang merek mobil. Seperti kebanyakan gadis dia hanya tahu logo umum seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Volkswagen. Dia tidak pernah melihat Bugatti Veyron. Namun saat melihat spare part mobil, sepertinya harganya tidak murah. Louis Lu berkata dengan santai, "Sekitar 2 juta RMB. Aku tidak menanyakan jumlah pastinya dan hanya meminta penjual menggesek kartu untuk membelinya." Saat kembali ke kota Jiang, Louis Lu terus menumpang mobil kakaknya. Jadi terkadang dia merasa sangat merepotkan. Kebetulan mereka bertemu Minama hari ini dan dirinya diejek tanpa alasan. Jadi Louis membeli mobil untuk membuatnya merasa jijik. Louis Lu benar-benar tidak menanyakan harga spesifik dari mobil tersebut. Dia masuk ke toko mobil dan melihat mobil Bugatti Veyron sangat bagus. Jadi dia menyerahkan kartu hitamnya dan berkata, "Tidak perlu perkenalan lagi. Aku mau yang ini. Langsung bayar saja." Saat penjual melihat kartu hitam, dia langsung merasa segar. Ini adalah kartu VIP tertinggi yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Negara Long. Hanya orang yang berstatus mulia yang berhak mendapatkannya. Penjual itu tampak bersemangat dan senang. Biasanya butuh lebih dari setengah jam baginya untuk menyelesaikan plat nomor sementara. Tapi sekarang dia hanya perlu kurang dari 5 menit untuk membantu Louis Lu menggantikan plat tersebut. Keduanya tidak kembali ke klinik Xinglin Hall, tetapi melaju di sepanjang jalan raya. Hujan juga berangsur-angsur berhenti. Matahari bersinar di permukaan sungai Zhang dan bisa dilihat ikan melompat keluar dari sungai dengan gembira. Louis Lu sangat menikmati saat-saat seperti itu. Setelah mengemudi beberapa saat, El Shalin tiba-tiba bertanya, "Adikku, apakah kakak pertama dan kakak kedua sudah memberimu pekerjaan?" Louis Lu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, kakak pertama Hailey Ye mau menjadikan Louis Lu sebagai manajer SDM Hailey Corp. Meskipun pekerjaan itu santai, Louis Lu tidak menyukainya. Sedangkan kakak ketiga menyuruhnya pergi ke barnya untuk menjadi bartender atau satpam. Lupakan saja. El Shalin berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya aku ingin kamu bekerja di klinik Xinglin."
Tapi kamu tidak memiliki lisensi medis. Ini merupakan masalah besar. Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu membeli obat. Pekerjaan ini tidak memerlukan lisensi medis. Hei, aku sudah lama menunggu perkataanmu ini. Elsa Lin berkata dengan licik. Besok merupakan shift Dr. Peter Lee. Pasti ada banyak pasien dan aku masih harus pergi ke kota untuk membeli obat tradisional. Jadi mohon bantuannya besok. Kakak kedua sangat pandai membohongiku. Louis Lu mengulurkan tangan dan menyentuh pinggang kakak kedua. Elsa Lin memukul tangan Louis Lu dan berkata, berkendara lebih serius. Lihat ke depan. Ya. Saat Louis Lu hendak mengemudi dengan serius, dia tiba-tiba melihat seorang wanita tua berjalan terhuyung-huyung ke arahnya. Dasar. Di hari pertama dia membeli mobil sudah ada orang yang mau mencari masalah dengannya. Saat keduanya keluar dari mobil, mereka melihat wanita tua sudah memegang kemudi sambil berteriak tanpa henti. Seseorang menabrakku. Tolong, tolong. Wanita tua itu berteriak dan di sisi trotoar. Beberapa pemuda segera berlari ke arah mereka. Apakah Nyonya baik-baik saja? Mereka menabrakku. Kalian harus menegakkan keadilan untukku. Ah. Para pemuda itu segera melihat ke arah mereka berdua. Saat mereka melihat Elsa Lin, ada kilatan nafsu di mata mereka. Gadis ini sangat cantik, namun ini bukan tujuan mereka kemari. Tujuan mereka datang untuk memeras uang. Seorang pria berambut kuning berkata kepada Louis Lu dengan serius. Saudara, kamu telah menabrak Nyonya. Apakah kamu tidak berencana untuk berdamai? Elsa Lin berkata dengan marah. Kami tidak menabraknya. Dialah yang berjalan kemari. Benarkah? Kenapa tadi aku melihat bahwa kalian yang menabraknya? Si blonde mencibir dan bertanya kepada anak muda di sebelahnya. Apakah kalian semua melihat adegan tadi? Ya. Kami melihat bahwa Bugatti Veyron yang menabraknya. Kalian sudah dengar belum? Semua orang melihat bahwa kalian yang menabraknya. Apalagi yang akan kalian perdebatkan? Si blonde memandang Louis Lu dan berkata, saudara, aku rasa kamu mengendarai mobil mewah sehingga tidak akan merasa keberatan dengan uang pengobatan ribuan RMB. Haruskah aku membuat video dan mempostingnya di internet agar netizen di media sosial menyalahkan tindakanmu? Di era ini, biaya menyebarkan desas-desus sangat murah. Selama seseorang merekam video dan menambahkan judul yang provokatif, hal yang benar bisa menjadi salah. Saat itu, jika Louis Lu tidak membela Hailey Court, mereka sudah dimarahi oleh seluruh netizen. Justru karena inilah si blonde dan yang lainnya baru berani mencari masalah secara terang-terangan. Apalagi mereka sering berpindah tempat sehingga mereka tidak takut jika orang kaya akan membalas dendam pada mereka. Lagi pula, beberapa ribu RMB hanya jumlah yang sedikit bagi anak sultan yang mengendarai mobil mewah bernilai puluhan juta RMB. Jika itu orang biasa, mereka akan memberi uang dan menganggapnya sebagai buang sial. Tapi sangat disayangkan, hari ini mereka bertemu dengan iblis. Bersambung.